Salam jumpa kembali. Sebelum melanjutkan menonton bab ini, sebaiknya tonton bab-bab sebelumnya. Link video bab sebelumnya ada di deskripsi. Terima kasih, selamat menonton. Entah dosa besar mana yang belum terampuni, hingga aku harus berhadapan dengan masalah besar yang sangat pelik, dan sepertinya tidak mungkin lagi untuk kuhindari. Cukup lama kami terdiam saling berpandangan. Pikiranku dipenuhi dengan segala ketidakmengertian atas jalan pikiran anak dan ayahku sendiri. Ayah pun sepertinya sedang sibuk dengan pikirannya agar bisa meyakinkan, hingga aku mau menuruti kemauannya. Ada sesuatu di matanya yang membuatku agak sedikit terintimidasi. Ayah dikenal sebagai kepala keluarga yang sangat otoriter. Semua keinginannya harus dituruti oleh istri dan anak-anaknya tanpa mengenal kompromi. Itulah alasan terbesar mengapa kakak dan adik-adikku setelah ibu tiada, memilih tak tinggal serumah dengan ayah. Aku tidak mau menikah dengan Rafli anak kandungku. Akhirnya aku berani bersuara menolak tegas keinginan ayah. Sudah terlambat penolakanmu. Ayah sudah menandatangani perjanjian dengan Rafli. Balas ayah sambil menatapku penuh intimidasi. Perjanjian apa? Tanyaku makin terperanjat. Perjanjian untuk segera menikahkan kalian. Jawab ayah tegas. Ayah mau menikahkan ibu dengan anaknya? Itu salah besar. Aku kembali mencoba menyadarkannya. Rafli datang bukan sebagai anakmu. Dia datang sebagai lelaki dewasa yang melamar anak ayah. Jawab ayah tetap kukuh dengan pendiriannya. Apakah Rafli menjanjikan imbalan? Tanyaku tak sabar. Ya, dia akan memberikan uang yang sangat banyak pada ayah. Jawab ayah tak punya malu. Jadi ayah mau menjualku lagi? Ketika masih gadis, ayah menjualku pada Datuk Aiman. Setelah menjanda aku dijual pada anaknya. Berapa duit ayah menjual anakmu ini? Bentakku mulai lepas kendali. 100 juta rupiah. Jawab ayah makin tak punya malu. Astaga, seruku dalam hati tak percaya. Uang 100 juta sangat besar sekali nilainya buat kami. Apalagi buat ayah yang sudah beberapa bulan ini menganggur. Dan Rafli akan memberimu berkali-kali lipat dari itu, jika kamu menerima lamarannya. Anggap saja sebagai mahar, mas kawin atau apapun namanya. Lanjut ayah dengan nada yang tidak mau dibantah. Demi uang 100 juta, ayah rela menjual anak pada cucu sendiri? Sindirku sambil mencibir. Dengar Leli, apa yang salah dengan itu? Rafli menawarkan sejumlah uang untuk menikahi anak ayah. Sementara kalian pun sudah saling mencintai. Dengan menikah, kalian bisa hidup bersama selama-lamanya. Sergah ayah makin tak masuk akal. Aku mencintai Rafli sebagai anakku, bukan sebagai kekasih, calon suami atau apapun itu. Sangkalku makin keras. Jangan munafik. Bentak ayah tiba-tiba. Semua orang sudah tahu, kalau kemesraan kalian bukan hanya sebagai anak dan ibunya, tapi sebagai sepasang kekasih yang dilandasi syahwat. Lanjut ayah kian memojokkanku. Dari nada kemarahannya, aku sadar jika kehendak ayahku tidak mungkin dibantah lagi, kecuali kalau aku siap berperang secara fisik dengannya. Kamu ayah yang sangat egois. Selalu memaksakan kehendak tanpa mau peduli dengan perasaan anakmu sendiri. Teriakku sambil berlari ke rumah menuju kamarku untuk menumpahkan air mata yang tak bisa dibendung lagi. Sesampainya di kamar aku langsung telungkup di atas kasur dan menangis sejadinya. Hingga tak sadar tertidur karena kelelahan. Entah berapa lama aku tertidur. Saat terbangun aku melihat jam dinding telah menunjukkan pukul 7 malam. Perutku terasa lapar. Aku pun segera bangkit dari ranjang dan pergi ke dapur untuk membuat makan malam. Setelah mengisi perut dan membuat secangkir kopi, aku memeriksa sekeliling rumah. Ayah tidak ada di rumah, entah sedang kemana. Sementara Rafli sedang di kamarnya. Segera aku membuatkan secangkir kopi dan membawa ke kamar Rafli. Menurut hematku, inilah waktu yang tepat untuk berbicara empat mata, guna menyadarkan jika niatnya yang ingin menikahiku adalah salah besar. Aku yakin ayah sudah menyampaikan pada Rafli apa yang menjadi perdebatan kami tadi pagi. Aku mengetuk pintu kamarnya dan langsung masuk karena tidak terkunci. Rafli sedang duduk di pinggir ranjangnya sambil membaca buku.
Sekilas dia menatapku lalu kembali mengalihkan pandangan pada bacaannya. Suasana terasa sangat canggung dan kaku. "Rafli, ini kopi untukmu," kataku sambil menyodorkan cangkir. "Terima kasih, Mam," sahut Rafli sambil menerima cangkir yang kusodorkan. "Kemana kakekmu?" tanyaku basa-basi. "Ke rumah kakek Gultom, mau menginap 1 atau 2 hari di sana," jawabnya tanpa memandangku. Aku pun lantas duduk di sampingnya. "Rafli, benarkah kamu akan membeli mamamu?" tanyaku pelan. "Bukan membeli, tapi aku memang sangat mencintai mama," jawab Rafli sambil tetap membaca bukunya. "Apakah harus dengan cara itu kamu menunjukkan rasa cintanya pada mamamu?" kejarku dengan suara yang mulai sedikit meninggi. "Aku ingin lebih dekat dengan mama," jawab Rafli pelan. "Dekat seperti sepasang kekasih maksudmu?" tanyaku makin mendesak. "Benar," jawab Rafli singkat. "Ya Tuhan Rafli, aku ini yang melahirkanmu. Bagaimana bisa kamu berpikiran bejat seperti itu?" bentakku marah. "Karena aku sangat mencintai mama," jawabnya dengan suara pelan namun tegas. Ketegasan dalam suaranya itu seketika membuatku bingung. Api kemarahan dalam diriku pun perlahan mulai mengecil. "Tapi kenapa kamu nekat berlaku seperti itu?" tanyaku lagi setelah beberapa saat terdiam. "Sejak ayah meninggal, mama tidak punya pasangan hidup lagi. Juga tidak ada lelaki lain yang dekat dengan mama. Sedangkan aku selalu ingin dekat dengan mama." "Rafli, kamu bisa tetap dekat dengan mama sebagai anak," sergahku kembali ketus. "Bisa, tapi nanti mama akan menyuruhku menikah dengan wanita lain," jawab Rafli tak kalah ketusnya. "Apa salahnya kalau kamu menikah dengan wanita lain? Bukankah kita tetap bisa bersama? Aku bisa menghabiskan sisa umurku bersama keluargamu, ikut merawat anak-anakmu," kataku dengan nada sedikit melemah. "Tapi aku ingin punya anak darimu." Rafli mulai kasar dan memaksa. "Tutup mulutmu. Sadarlah, aku ini yang melahirkanmu," bentakku kalap. "Apapun status kita, aku tetap ingin menikah dengan kamu," tegas Rafli. "Sudah berapa lama kamu memendam perasaan menjijikan seperti itu Rafli?" tanyaku dengan nada menekan. "Sejak masih SMA, aku sudah sangat bergairah jika memandangmu. Sebuah perasaan alamiah yang tak bisa aku alihkan lagi pada wanita manapun," gumam Rafli seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Kamu pasti mendapat ajaran sesat dari kakekmu," tuduhku tanpa basa-basi. "Tidak, aku sudah memendam rasa itu jauh sebelum dekat dengan kakek." Rafli menyangkal tuduhanku. "Otakmu sangat menjijikkan. Mengapa kamu memandang mamamu dengan perasaan syahwat?" bentakku sangat keras. "Karena aku mencintaimu sebagai seorang lelaki pada lawan jenisnya," jawab Rafli menantang. "Tutup mulutmu anak durhaka," bentakku lagi makin kalap. "Aku akan tutup mulut kalau kamu sudah menerima lamaranku," sergahnya kasar. Dengan dada yang bergemuruh, aku segera meninggalkan Rafli. Ya Tuhan, mengapa anakku memendam birahi pada ibu kandungnya? Apa yang telah terjadi dengan anakku? Batinku nelangsa. Aku segera masuk ke kamarku dan menguncinya rapat-rapat. Takut dia menyusul dan dalam pikiran yang kesurupan dia melakukan hal-hal yang mengerikan pada diriku. Sekujur tubuhku seketika bergidik. Sekarang aku jadi merasa sangat takut pada anak yang paling aku banggakan. Anak yang paling aku sayangi. Anak yang aku rawat sejak masih dalam kandungan. Ini sungguh sangat ironis. Cukup lama aku duduk bersila di atas kasur, sambil merenungi apa yang sesungguhnya sedang terjadi dengan keluarga kecilku ini. Tak ada lagi air mata, karena sudah tertumpah habis tadi siang. Pikiranku melayang pada almarhum suamiku yang begitu dihormati dan dicintai anak-anaknya. Mengapa setelah ayahnya tiada, Rafli berubah menjadi anak yang sangat mengerikan? Sejak kecil Rafli selalu melaksanakan ibadah dengan sangat baik dan tepat waktu. Terlebih lagi setelah dia tinggal bersama ayahnya, karena keluarga Datuk Aiman memang terkenal sebagai keluarga yang sangat religius. Aku yakin, keimanan Rafli atas agama yang dianutnya pun pasti semakin tebal, berbanding terbalik dengan diriku yang memang tidak terlalu kafah.
Setan mana yang telah menggoyahkan keimanan anakku? Almarhum suamiku pasti menyalahkan aku yang gagal mendidik dan membimbing anak kesayangan kami ini. Padahal sejatinya aku sendiri sama sekali tidak tahu dari mana Rafli mendapatkan ajaran sesat itu. Terlalu lama dia tidak tinggal bersamaku. Mungkinkah semua ini akibat pergaulan bebasnya di Amerika? Tapi tadi dia mengatakan jika dia sudah menaruh perasaan menjijikan itu sejak dia masih SMA. Artinya sejak masih tinggal bersamaku. Aku kembali merenung memutar semua hal yang telah terjadi selama 2 bulan dalam kebersamaan kami. Dan mengingat kembali ucapan ayah, kalau semua orang pun tahu jika kemesraan dan kedekatan aku dan Rafli sudah tidak seperti kedekatan anak dan ibunya, tapi kedekatan sepasang kekasih yang penuh birahi. Setelah aku pikir-pikir memang banyak benarnya. Pertama obrolan kami saat di kedai malam itu. Rafli bukan tak bisa mencari wanita lain untuk dijadikan kekasih atau bahkan istrinya. Namun dia sudah terlanjur mencintaiku, bahkan ingin menikahiku. Artinya Rafli memang sudah memandangku sebagai wanita yang menggairahkan secara seksualnya. Dalam beberapa aktivitas yang pernah kami lakukan berdua, seringkali Rafli memuji, memeluk bahkan menciumku dengan sangat mesra dan dalam durasi yang lama. Apalagi ketika kami menginap di rumah nenek di Bogor. Kami tidur sekamar karena tak ada lagi tempat. Saat tidur itu, Rafli sering bersikap yang agak nyeleneh. Selain memeluk dan menekan-nekankan rudalnya pada tubuh belakangku, dia juga kadang meremas buah pepayaku dengan penuh nafsu. Dia mengaku hal tersebut terjadi karena ketidaksengajaan. Setelah kembali dari Bogor, beberapa kali Rafli memintaku untuk menemaninya tidur di kamarnya. Alasannya takut dan sepi sendiri tak ada teman ngobrol. Tentu saja hal itu aku tolak karena tak enak hati pada ayahku yang tinggal serumah. Namun ternyata ayah dan anakku itu memang sudah sama-sama tidak waras. Bisa jadi permintaan Rafli itu pun merupakan bagian dari rencana gila mereka. Dan masih banyak lagi tindakan Rafli yang mengindikasikan jika dia memang berhasrat secara seksual padaku. Namun bodohnya, selama ini aku menilainya wajar, karena dia tidak sengaja melakukannya. Aku tidak sadar kalau sekarang anakku sudah menjadi lelaki dewasa yang memiliki syahwat terhadap lawan jenisnya, tidak terkecuali diriku ibunya. Malam ini aku habiskan dengan perenungan yang sangat sendu. Beberapa kali terdengar ketukan pada pintu kamar, namun aku sama sekali tidak menggubrisnya. Sepertinya Rafli masih ingin berbicara empat mata denganku. Ponsel sengaja aku matikan agar tidak ada yang menggangguku. Sungguh sangat tidak masuk akal. Rumah besar yang selama ini menjadi tempat ternyaman buatku ini, telah berubah menjadi tempat yang sangat mengerikan. Untung saja ayah tidak ada di rumah, sehingga dia tidak ikut campur untuk mengintimidasiku. Aku yakin Rafli pun bisa saja berbuat nekat jika mendapat dukungan penuh dari kakeknya. Jika dicerna dan diterima dengan pikiran kotor penuh nafsu, seharusnya aku tidak perlu berpikir panjang lagi untuk menerima lamarannya. Rafli seorang lelaki lajang yang tampan rupawan, gagah, cerdas, mapan, memiliki harta warisan yang berlimpah, serta menjadi incaran banyak wanita. Jelas-jelas ingin menikahiku, dan mengajak hidup bersama di Amerika. Tempat yang akan membuat kami bisa bebas dalam menjalani hubungan sebagai suami istri, bukan hubungan anak dan ibunya lagi. Namun jika dicerna dengan pikiran sehat, tentu saja hal itu tidak boleh terjadi. Tidak mungkin aku melakukan sesuatu yang benar-benar sangat terlarang. Setampan apapun Rafli, semapan apapun Rafli, dan semenggairahkan apapun Rafli, dia tetaplah anak kandungku. Tak terbayangkan bagaimana rasanya melakukan hubungan sedarah dengan anak kandungku sendiri. Aku selingkuh bahkan hingga berhubungan badan dengan lelaki lain di belakang suamiku atas dasar suka sama suka saja, menyesal dan merasa berdosanya masih terbawa sampai sekarang. Bagaimana jadinya kalau hal itu terjadi dengan anak kandungku sendiri? Memang suamiku sudah tidak ada, tapi aturan tetap melarangnya. Walau Rafli akan menikahiku, tapi tetap saja itu pernikahan yang terlarang. Astaga! Mataku tiba-tiba kembali terbelalak, sebelah tanganku refleks menutup mulutku yang menganga. Rafli mengatakan jika dia mulai merasa tertarik secara seksual terhadap diriku, sejak dia masih duduk di bangku SMA. Mungkinkah hal tersebut karena Rafli pernah melihatku secara langsung sedang bercinta dengan selingkuhanku? Bisa jadi, karena memang ada insiden yang sangat rahasia berkaitan dengan hal itu. Fahmi adalah anak keempat Datuk Aiman, suamiku.
Ketika itu Fahmi baru lulus kuliah dan berencana akan membuka usaha mandiri di kawasan Kedah. Karena Fahmi sudah akrab dengan Rafli juga dengan diriku, maka tak heran jika dia sering mampir bahkan menginap di rumahku. Baik ketika ayahnya sedang ada di rumah, maupun ketika hanya ada aku dan Rafli saja. Dan saat itu Rafli memang baru naik ke kelas 2 SMA. Dan entah setan mana yang merasuki kami berdua, kedekatan aku dan anak tiriku itu akhirnya berkembang menjadi hubungan perselingkuhan. Bahkan sampai beberapa kali melakukan hubungan suami istri, ketika Rafli sudah tertidur pulas, atau ketika sedang tidak ada di rumah. Pada suatu pagi, seperti biasa aku dan Fahmi memadukasi di rumah dengan gaya yang sebebas-bebasnya, karena Fahmi memang pemuda yang sangat agresif dan kreatif dalam memuaskan pasangannya, hingga membuat aku pun ketagihan. Kami merasa aman karena Rafli sedang sekolah yang biasanya pulang sore. Namun ternyata dia pulang lebih awal dengan tiba-tiba. Aku dan Fahmi yang sedang konser bebas di ruang keluarga, harus tunggang-langgang masuk kamar bersembunyi. Dan kami yakin Rafli tidak akan menyadarinya. Namun setelah insiden yang hampir mencopotkan jantungku itu, sikap Rafli berubah drastis. Dia tidak pernah memberikan kesempatan lagi pada Fahmi untuk berdua-duaan denganku. Rafli bahkan rela bolos sekolah kalau Fahmi sedang ada di rumah. Fahmi merasakan dengan jelas perubahan sikap adik tirinya itu, maka dia pun memutuskan tidak berkunjung lagi ke rumahku. Hubungan sumbangku dengan Fahmi pun berakhir begitu saja. Namun demikian, aku sangat yakin kalau Rafli tidak mengetahui hubungan-hubungan gelapku dengan lelaki lain selain Fahmi. Berondong selingkuhanku yang lain tidak pernah aku bawa ke rumah. Selain jaraknya cukup jauh, aku pun tidak pernah terbuka tentang identitas diriku. Lagian hubungannya pun singkat-singkat saja. Mungkinkah Rafli pernah melihat secara langsung persetubuhanku dengan Fahmi, sehingga dia menjadi terobsesi? Ya Tuhan, andai Rafli benar-benar mengetahui semua itu, mau ditaruh di mana mukaku jika bertatapan mata dengannya? Alasan apa lagi yang bisa aku berikan untuk menolak keinginan anehnya itu, sedangkan kartu asku ada padanya? Saat ini aku memang sudah insyaf dan bertaubat. Sejak insiden menegangkan bersama Fahmi itu, aku tidak pernah lagi selingkuh dengan lelaki manapun, walau godaan justru semakin besar dan kesempatan pun semakin terbuka lebar. Aku sudah benar-benar meninggalkan dan melupakan semua kenakalanku itu. Namun jika Rafli kembali membongkar dan menuntut perlakuan yang sama, tentu saja aku tidak bisa berkutik. Sepertinya aku memang harus segera angkat kaki dari rumah ini, membina hidupku yang baru di tempat yang tidak diketahui Rafli. Mungkin aku memang harus kehilangan anakku sendiri. Aku tidak ingin melakukan hubungan insest, takut gancet. Apa kata dunia jika aku dan anakku dikutuk merapat hingga tidak bisa terlepas lagi? Oh Tuhanku, aku mendadak kembali berseru keras dalam hati. Sekujur tubuhku pun tersentak. Tiba-tiba saja aku teringat dengan cerita rakyat yang pernah diceritakan ibuku. Legenda Tangkuban Parahu dari Jawa Barat. Legenda itu mengisahkan seorang anak yang bersikeras ingin menikahi ibu kandungnya. Namun semuanya bisa digagalkan karena sang ibu menolaknya secara halus, dengan memberikan syarat yang sangat berat sehingga sang anak tak kuasa melakukannya. Tiba-tiba sebuah ide brilian muncul dalam benakku. Aku yakin Rafli juga tidak mungkin bisa melaksanakan syarat yang akan aku berikan nanti. Bukan membuat perahu atau mendirikan candi dalam semalam, seperti yang diceritakan dalam beberapa legenda itu. Tapi sebuah syarat yang akan sangat mendebarkan bagi siapapun. Ya, aku harus memberikan pelajaran pada Rafli juga ayahku. Aku yakin seyakin-yakinnya jika semua kekacauan ini bersumber dari otak sesatnya ayahku sendiri. Dia sengaja memanfaatkan Rafli untuk menggeruk keuntungan pribadinya, jika perlu mungkin menguasai semua harta warisannya. Sungguh dia seorang kakek yang sangat tidak berakhlak. Apakah mungkin Rafli itu jelmaan pemuda tampan yang datang dalam mimpi buruku itu? Lantas siapa dua lelaki tua yang lainnya? Apakah mereka juga akan datang dalam kehidupan nyataku? Siapa mereka sesungguhnya? Pertanyaan-pertanyaan itu kembali mengemuka dalam pikiranku. Bulu kuduku pun mendadak kembali berdiri meremang. Membayangkan mimpi-mimpi mengerikan itu menjadi kenyataan. Mungkinkah aku akan menikah dengan ketiga lelaki misterius itu secara sekaligus? Aku jadi sangat penasaran bagaimana nasibku selanjutnya.
Apa yang akan terjadi dengan Rafli juga ayahku? Jika sobat netizen juga merasa penasaran, ikuti terus cerita ini sampai tamat. Jangan lupa berikan subscribe untuk channel ini. Juga like, komen dan share-nya pada bab ini. Sampai jumpa di bab 3 yang tentunya makin panas dingin, seru dan mendebarkan hingga membuat siapapun ketagihan mendengarkannya. Terima kasih.